Sudah turun informasi dari pusat, jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 2 segera dilaksanakan setelah kegiatan ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Penyaluran bantuan PKH dan BPNT tahap kedua sudah banyak sekali yang menanyakan jadwalnya, dan tentunya pencairan bantuan ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat yang berada di lapisan ekonomi ke bawah. Karena bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk dukungan ekonomi langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga rentan, sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Nah, lantas kapan mulai dijadwalkan pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk tahap kedua tahun 2025? Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar telah memberikan sinyal percepatan penyaluran bantuan tahap kedua ini. Gus Imin mengungkapkan bahwa bantuan sosial tetap disalurkan sesuai dengan jadwal reguler, yaitu triwulanan. Dan saat ini kita telah memasuki triwulan kedua. Artinya pencairan PKH dan BPNT tahap kedua akan berlangsung antara bulan April hingga bulan Juni 2025. Bahkan Gus Imin menyebutkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario untuk mempercepat penyaluran, termasuk stimulus pasca mudik dan lebaran. Selain itu, penyaluran bantuan sosial ini menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diperbarui dan diverifikasi melalui proses ground checking atau diverifikasi langsung di lapangan. Tujuannya adalah memastikan akurasi data penerima manfaat sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Nah, selain itu dari pihak Kementerian Sosial yang membidangi penyaluran bantuan sosial khususnya bantuan PKH menginformasikan ke jajarannya yang disampaikan secara bertingkat hingga ke pendamping sosial melalui pesan WhatsApp untuk penyelesaian proses ground checking di masing-masing kabupaten kota karena terkait dengan persiapan penyaluran tahap 2. Sedangkan untuk pencairan tahap 1 yang tersisa belum menarik bantuannya agar segera percepatan KPM yang belum bertransaksi karena sudah melewati 30 hari. Apabila ada KPM yang tidak bertransaksi, dananya akan dikembalikan ke kas negara. Nah, jadi teman-teman ada dua agenda penting yang harus dirampungkan sebelum penjadwalan pencairan bantuan PKH untuk tahap kedua. Dan tentunya juga berlaku untuk bantuan BPNT tahap kedua 2025. Yaitu penyelesaian survei ground checking DTSEN karena terkait dengan persiapan penyaluran tahap 2. Kemudian yang kedua adalah percepatan penyaluran tahap 1 yang belum ditransaksikan oleh KPM agar segera memanfaatkan bantuannya karena jika terlambat ditarik dan ini akan berpotensi bantuannya akan kembali ke kas negara. Nah, teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa program PKH dan BPNT itu merupakan bantuan reguler dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali mengagendakan proses penyaluran program sembako BPNT dan juga program Keluarga Harapan PKH untuk tahap 2 tahun 2025. Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, periode salur pada tahap kedua alokasi April hingga Juni 2025 dan di rentang bulan-bulan tersebut akan dilakukan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia dengan mengutamakan prinsip tepat sasaran dan transparansi. Selain bantuan PKH dan BPNT yang disalurkan pada periode triwulan kedua, terdapat beberapa bantuan sosial juga turut diagendakan penyalurannya, yaitu program Indonesia Pintar (PIP).
Nah, program Indonesia Pintar PIP diberikan untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu dalam mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah menyalurkan program Indonesia Pintar PIP sebagai bentuk dukungan pendidikan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan ini mencapai 1,8 juta per siswa dan dicairkan secara bertahap hingga bulan April 2025. Bantuan PIP diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Siswa sekolah dasar SD menerima hingga Rp450.000, siswa sekolah menengah pertama SMP mendapatkan hingga Rp750.000, sedangkan siswa sekolah menengah atas kejuruan SMA SMK bisa memperoleh hingga Rp1,8 juta. Pemerintah menetapkan pencairan PIP dalam 3 tahap. Tahap pertama itu berlangsung dari bulan Februari hingga April 2025. Tahap kedua dilakukan antara bulan Mei hingga September 2025. Sementara untuk tahap ketiga dilaksanakan dari bulan Oktober hingga Desember 2025. Kemudian yang kedua, Bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan sosial atau bansos kepada penerima manfaat untuk pemenuhan kebutuhan dasar (PKD). Untuk PKD tahap pertama 2025 diberikan kepada 147.304 orang. Rinciannya itu meliputi 117.784 penerima kartu lansia Jakarta KLJ, 15.203 penerima kartu anak Jakarta KAJ, dan 14.317 penerima kartu penyandang disabilitas Jakarta KPDJ. Gubernur Pramono Anung mengatakan besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan dana bantuan sosial kartu lansia Jakarta KLJ, kartu anak Jakarta KAJ, dan kartu penyandang disabilitas Jakarta KPDJ akan cair tiap bulan mulai April 2025. Hal tersebut disampaikan Rano Karno dalam acara seremonial pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar melalui KLJ, KAJ, dan KPDJ, serta alat bantu fisik ABF di Balai Kota. Insya Allah dimulai bulan April. Seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling, kata Rano. Menurut Rano Karno, pencairan bantuan sosial bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk 3 bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret, karena kas daerah baru masuk. Pada tahap pertama, bantuan terpaksa diberikan selama 3 bulan dulu, yaitu Januari, Februari, Maret, karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini, ujar Rano. Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dengan total Rp900.000. Sedangkan mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000. Selanjutnya, bansos keempat BLT Dana Desa. BLT Dana Desa alias BLTDD adalah bansos selanjutnya yang akan cair pada bulan April 2025. Bansos ini akan cair sebesar Rp300.000 per alokasi April atau tahap keempat 2025. BLT ini bersumber dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa, dan waktu serta mekanisme penyaluran BLT Dana Desa 2025 itu menyesuaikan pihak desa. Ada yang diberikan per 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, jika per 2 bulan sekali, maka masyarakat akan mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000. Program BLT Dana Desa sendiri ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin di desa-desa yang kurang berkembang. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar sebagai penerima BLT Dana Desa, pastikan untuk segera mengecek status penerimaan dan persiapkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan bansos di bulan April 2025 ini. Nah, teman-teman, melalui berbagai jenis bansos yang dicairkan, masyarakat diharapkan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan ini juga menjadi upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.